hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bu. Gini Bu, sebelum kita mulai proses coachingnya di sini, saya di sini berperan sebagai supervisor atau pengamat yang nantinya akan menilai Ibu, melihat proses coaching Ibu dengan coachingnya nanti. Namun sebelum Ibu melakukan percakapan ini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya ini. Jadi agar Ibu juga tahu juga ya Bu. Nah, nanti untuk rubrik penilaiannya yang ingin disampaikan, yang menjadi acuan saya mengharapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi lesson atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu juga jangan lupa untuk menerapkan alur cerita, yaitu yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu Bu, rubrik penilaian yang ingin saya sampaikan, yang dijadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Bu? Sudah dipahami? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu. Oke Bu, kali ini kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik, pertama untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan ada dua, Ya. Yaitu mendengarkan aktif, Ya. juga mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Luar biasa sekali Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi yang Ibu tadi sebutkan, kira-kira bagian kompetensi yang mana nih yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, secara spesifiknya yaitu mendengarkan aktif supaya bisa menggali potensi anak dan kemudian bisa mengatasi permasalahan. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya Bu, agar bisa menggali banyak hal-hal dari seseorang. Nah, Bu, yang pertanyaan terakhir nih Bu, perihal indikator ketercapaian mana nih kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu yang pertama bahwa nanti dalam saya menerapkan alur cerita secara utuh, kemudian saya bisa menggali ide dari diri saya sendiri agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya yang meliputi cerita, kemudian ide-ide serta solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapannya nanti ya Bu ya. Kalau begitu mungkin sudah dicukupkan untuk percakapan yang sekarang. Mudah-mudahan untuk proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu ya, sudah punya waktunya, menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Herlina kabarnya hari ini? Sehat. Gimana anak-anak di kelas? Anak-anak, alhamdulillah lancar seperti biasa ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Bu sudah bisa menyempatkan waktunya. Ini akan ngobrol-ngobrol nih ya, boleh ya Bu? Ngobrol-ngobrol tentang pas observasi setelah kemarin dan observasi itu melihat di kelas. Ini yang jadi inti dari catatan saya itu hasil observasi itu terlihat memang kalau kemarin saya melihat itu sudah melakukan ya kegiatan observasi pembelajaran yang berdiferensiasi ya, yang dikombinasikan dengan KSI. Bu Herlina itu saya lihat sudah melakukan pembelajaran yang sudah sangat lama. Mudah-mudahan itu bisa terus dikembangkan, bisa terus konsisten, memberikan hal yang terbaik untuk setiap orang. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada hambatan ataupun kendala ketika kemarin sedang pembelajaran di kelas observasinya? Kegiatan kemarin, hambatannya mungkin pasti ada setiap kegiatan pembelajaran, setiap hari pasti ada kendala yang harus kita lewati. Apalagi melihat kondisi kelas 5 sekarang kan siswanya benar-benar berani pelajarannya, ada yang diskusi juga, tapi alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan disesuaikan dengan perkembangan anak. Paksa harus finish bareng-bareng, jadi anak-anak itu punya kecepatan yang berbeda gitu. Jadi dengan menggunakan strategi yang berbeda juga bisa Ya benar, ada satu catatan dengan kelas itu kebetulan ada anak yang diisi ya, dua siswa. Nah, seperti apa kira-kira itu membuat strateginya untuk anak-anak? Untuk yang inklusi yang pertama ada yang pendengarannya. Untuk pendengarannya, jadi harus lebih, kalau teriak-teriak juga kasihan anak-anak yang lain kan. Jadi dia alhamdulillah bisa dengan cepat membaca mulut. Iya. Membaca mulut, jadi lebih ke lisan. Kemudian yang satu lagi yang inklusi yang satu itu Joni ya. Joni kalau nyatet itu enggak kebaca sama sekali, jadi lebih bisa. Jadi itu ya strategi yang dipakai sama Bu Herlina untuk menyiasati anak yang seperti ini. Harus wajib ada media. Media, betul. Jadi Medianya harus ada, jadi jangan terlalu berteks. Kalau berteks sudah kebaca. tapi intinya si anak itu tetap bisa mengikuti ya pembelajaran alhamdulillah. Nah, kemudian ini tindak lanjut untuk kedepannya seperti apa Bu kira-kira setelah memakai strategi pembelajaran yang berverifikasi tadi? Tindak lanjutnya mungkin untuk yang sudah tuntas mengikuti kegiatan mencari bahan aplikasi lain, pelajari di internet atau di Google. Untuk yang belum tuntas di media yang itu saja berbeda dengan yang pertama. Jadi cari lagi media lain yang lebih bisa anak itu lebih bisa tuntaskan pelajaran. Jadi intinya apa yang sudah Ibu lakukan di kelas terlaksana dengan baik ya, sudah bisa terselesaikan sesuai dengan apa ya bakat atau kemampuan anak-anak di kelas ini. Alhamdulillah ya Bu. Kalau seperti itu mungkin saya cukupkan. Terima kasih ya Bu untuk percakapan hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama berjuang ya Bu untuk menjadi lebih baik lagi bersama. Terima kasih ya Bu untuk waktunya. Maaf mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.